Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali kita jumpa di Suara Pastoral pagi hari ini. Doa dan harapan saya kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara-saudara, Suara Pastoral pagi hari ini akan berbicara mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita pergunakan waktu di pagi hari ini untuk kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22 ayat yang kedua berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Sebutan ini tidak serta-merta disematkan pada Abraham tanpa melalui proses. Kualitas iman percaya Abraham kepada Tuhan harus melewati ujian demi ujian. Salah satu ujian terberat adalah ketika Tuhan memintanya mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikan Abraham dan Sarah dalam kurun waktu yang cukup lama. Saat itulah Abraham dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Taat kepada Tuhan dengan mempersembahkan anak sematawayangnya itu, atau mempertahankan anak demi egonya sendiri. Abraham lulus dari ujian terhadap imannya tersebut, di mana ia memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan mempersembahkan Ishak. Bukti bahwa ia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukti bahwa ia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Berkatalah malaikat Tuhan kepada Abraham, "Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Dalam Kejadian 22 ayat 12. Saudara kekasih Tuhan, hidup kekristenan adalah hidup yang tak luput dari proses ujian. Tak selamanya perahu hidup kita berlayar di lautan yang tenang, tapi ada kalanya perahu itu harus melewati ganasnya ombak gelombang. Juga terpaan angin ribut yang dapat menenggelamkan perahu kita. Juga terkadang kita harus melewati hari-hari serasa di padang gurun. Saat itulah iman kita sedang diuji, bersungut-sungut, mengeluh, mengomel. Kita seperti yang biasa dilakukan bangsa Israel. Ataukah kita tetap memantapkan iman dan memilih tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Proses ujian yang dialami bangsa Israel di padang gurun membawanya kepada pengalaman hidup yang luar biasa. Sebab di sanalah mujizat dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Tanpa ujian, iman seseorang tak akan mengalami pertumbuhan. Ujian terhadap iman akan membuktikan diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kiranya lewat renungan pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Sebab itu saudara, mari biarlah kita tetap berserah kepada rancangan dan proses demi proses untuk mengetahui kadar kasih kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.